lebih dalam terkait unjuk rasa besar-besaran di Iran dan ancaman intervensi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran periode 2012-2016 Dian Wirangjunit dan pakar hukum internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam Prof. Hik, Pak Dian. Selamat malam Mas Radi. Selamat malam Mas Radi, selamat malam pemirsa. Baik, saya ke Prof. Hik dulu. Prof. Hik, dalam perspektif hukum internasional, apakah tindakan aparat Iran ini yang sekarang cenderung represif begitu ya terhadap warganya ketika melakukan aksi unjuk rasa, ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat atau tidak, Prof. Hik? Ya, yang tentu kita belum tahu ya, karena kalau menentukan bahwa ini pelanggaran HAM berat atau tidak itu nanti di pengadilan. Tetapi yang pasti adalah ada demonstrasi yang pemerintah setempat hendak melakukan penertiban, ya, dan ini merupakan masalah domestik di negara tersebut, yang tentu kita harus hormati. Tentu kalau misalnya tindakan-tindakan yang dilakukan ini melebihi dari yang seharusnya, nah itu ada kemungkinan bahwa ada dugaan pelanggaran terhadap HAM, bahkan juga pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku di negara Iran tentunya, meskipun itu dilakukan oleh aparatnya. Tapi sebaliknya juga dari masyarakat tentu tidak diperbolehkan melakukan tindakan vandalisme, ya. Sama kok seperti kita di Indonesia juga seperti itu. Ketika ada demonstrasi yang menggunakan kekerasan dan lain sebagainya, tentu aparat akan mencoba untuk mengatasi permasalahan ini. Tapi sekali lagi, ketika terjadi bentrok antara masyarakat dengan aparat ini yang kemudian bisa memunculkan korban seperti itu. Tapi yang menarik, ini pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali mengusik dalam tanda kutip mengusik begitu ya konflik yang terjadi di dalam negeri di Iran begitu. Juni lalu Amerika Serikat kalau kita ingat sudah jadi backing Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Nah, sekarang Donald Trump ancam serang Iran karena korban tewas terus berjatuhan. Apa yang Anda baca dari niat Donald Trump kali ini? Apakah juga ada dasar hukum internasionalnya ketika Donald Trump berbicara soal ini? Ya, kalau Donald Trump menginginkan agar terjadinya regime change. Kenapa regime change ini penting bagi Iran? Karena menurut Presiden Trump, kalau Ayatollah ini bisa diturunkan dan kemudian diganti oleh putra dari Shah Iran, yaitu Reza Pahlavi, ya, itu maka Iran tentu haluan politik negaranya akan berubah. Yang tadinya memusuhi Amerika Serikat menjadi mungkin bersahabat dengan Amerika Serikat seperti pada masa Shah Iran, bahkan juga yang tadi sekarang ini tidak mengakui hubungan diplomatik dengan Israel itu akan kemudian mengembalikan posisi hubungan diplomatik seperti pada waktu Shah Iran. Jadi ini yang diinginkan oleh Presiden Trump sama seperti yang dia inginkan di Venezuela seperti itu. Oke, saya ke Pak Dian. Pak Dian, gejolak di Iran ini kan bukan hanya pertama kali ini saja terjadi. Sebenarnya sudah tereskalasi sejak dulu kala begitu. Banyak beberapa masyarakat di Iran yang ya tidak sepaham dengan pemerintahan begitu ya, yang dianggap terlalu otoriter dan sebagainya. Nah, saya ingin tanyakan juga, kalau menurut pengamatan Anda selama ini, seberapa dalam ketidakpuasan masyarakat Iran dan apa sebenarnya pemicu utama ledakan aksi massa kali ini, Pak Dian? Terima kasih, Mas Radi. Ini cara melihat Iran ini jangan sepotong kejadian saat ini. Demonstrasi bukan barang baru. Nah, ketika saya masih di sana pun demonstrasi juga ada. Untuk isu yang berbeda, tapi khusus adalah kesulitan ekonomi yang dialami akibat sanksi. Tapi kita lihat begini, ketika 1979 ada revolusi, itu adalah perubahan sebuah rezim monarki absolut yang semua raja yang ketika itu menyalahgunakan sehingga rakyat yang ada pada waktu itu masih mengagungkan revolusinya karena membalikkan hakikat rakyat. Tapi setelah masalah nuklir muncul 2002, yang sekarang demokrasi itu mungkin tidak mengalami masalah perbedaan di bawah
mereka yang hanya tahu hidup tapi menyalahkan pemerintah. Padahal hidup berat ini disebabkan oleh sanksi bertubi-tubi yang pernah dilakukan terhadap negara napi di dunia Dian, oleh mohon Amerika maaf. dan sekutunya. Pak Dian, mohon maaf saya potong, sambungan komunikasi Anda agak kurang jelas. Kami coba perbaiki dulu sambil perbaiki. Tadi yang saya tangkap bahwa revolusi di Iran ini sudah terus terjadi dari tahun ke tahun, dari periode ke periode. Kita akan perbaiki sambungan komunikasi Pak Dian sambil menunggu. Kami akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kami akan segera kembali. Kami masih membahas gejolak yang terus memanas, makin memanas di Iran karena gelombang unjuk rasa besar-besaran yang terjadi di sana memprotes kebijakan pemerintahan Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Ali Khamenei. Saya ke Prof. Hik dulu sambil menunggu sambungan komunikasi dengan Pak Dian lebih baik lagi nanti. Prof. Hik, kalau saya bertanya juga soal perspektif proporsionalitas penggunaan kekuatan negara. Dalam hal ini kan sangat represif yang dilakukan oleh aparat yang ada di Iran begitu. Parameter apa sebenarnya yang digunakan hukum internasional untuk menilai proporsionalitas penggunaan kekuatan negara terhadap warga sipil, Pak Prof. Hik? Ya, terkait dengan proporsionalitas ini memang dari satu negara ke negara lain sangat sulit untuk ditentukan ya. Kita pun juga mengalami demonstrasi dan lain sebagainya. Dan misalnya ambil contoh pada waktu kejadian di Semanggi, banyak yang mengatakan bahwa ini sudah masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, tapi yang lain juga mengatakan masih belum gitu ya. Sampai hari ini kan juga tidak ada proses hukum terkait dengan masalah itu. Nah, ini sekali lagi kita dari jauh tentu tidak bisa menentukan apakah sudah dilakukan represif atau tidak represif gitu ya. Yang penting adalah kita berharap bahwa pemerintah bisa melakukan proses untuk mendinginkan suasana, mendeeskalasi tanpa menggunakan kekerasan yang berlebihan. Itu yang terpenting sekali. Karena sekarang ini mungkin dari dua sisi itu sudah muncul korban dan tentu ini tidak baik untuk Iran itu sendiri. Tapi yang lebih spesifik lagi saat ini saya minta juga analisis Anda, Pak Hikmahanto, Prof. Hikman. Analisis Anda, apakah kegeraman publik Iran karena krisis ekonomi yang jadi alasan satu-satunya alasan memprotes pemerintahan, atau ada alasan lain? Mengingat Ayatollah Ali Khamenei ini juga bilang demo hanya menyenangkan Donald Trump katanya. Ada intervensi dari Donald Trump yang mengakibatkan masyarakat Iran juga terprovokasi. Ya, ini yang kita dengar juga kabar ya, bahwa sebenarnya aksi demonstrasi ini ada yang menunggangi. Yang menunggangi itu bahkan tidak Amerika Serikat, tetapi dari pihak Israel yang melakukan Mossad ya, mendorong memang dari pihak masyarakat untuk bisa menggulingkan pemerintahan yang sah. Belum lagi dari Reza Pahlavi yang mungkin dari luar negeri beliau sudah ingin kembali ke Iran dan mengambil kekuasaan tersebut. Tapi ingat, pada waktu ayahnya Shah Iran juga terjadi di mana ketidaksukaan masyarakat terhadap rezim yang ada, dan kemudian mereka melakukan demonstrasi juga akhirnya menjadi revolusi, dan kemudian akhirnya Shah Iran yang harus keluar dan Ayatollah yang masuk ke Iran tahun 79. Nah, jadi ini memang suasana seperti ini terjadi tidak hanya misalnya di Iran, tapi juga terjadi misalnya di Libya. Yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai ada tangan-tangan dari luar yang melakukan keinginan untuk mengganti pemerintahan. Dan dari pihak Iran, dari para pejabatnya, pimpinan parlemen sudah mengatakan bahwa kalau ini ternyata ada pihak ketiga yang ikut bermain, maka dia tidak segan-segan karena sudah tuduhannya itu Amerika Serikat dan Israel. Mereka akan melakukan serangan ke Israel maupun Amerika Serikat, pangkalan di Timur Tengah. Dan ini akan mendekatkan dunia pada Perang Dunia Ketiga. Karena kekhawatiran kita, Iran tidak sendirian, tetapi juga didukung oleh negara-negara lain. Seperti itu. Saya coba kembali komunikasi dengan Pak Dian. Pak Dian, dengar suara saya, Pak?
silakan. Baik, Pak Dian. Nah, Pak Dian tadi saya bertanya yang belum terlalu jelas kita dengar, bisa dijelaskan kembali sebenarnya sejauh pengamatan Anda bertugas di sana, sebenarnya apa saja pemicu protes warga di Iran? Apakah kali ini lebih besar eskalasinya dibandingkan sebelum-sebelumnya atau memang sebelumnya sudah ada gejolak-gejolak sebesar ini atau sepanas ini, Pak Dian? Begini, terima kasih. Saya Ya. tadi bilang demonstrasi bukan barang baru di Iran. Karena ketika di sana pun saya sering melihat demonstrasi yang terbatas memang, artinya bisa dikendalikan karena di tempatnya ditentukan seperti kita di depan DPR lah. Oke. Nah, tapi yang sekarang memang kalau dibilang besar ya besar. Tapi yang saya mau bilang begini, Mas Radi, Ya. bahwa demonstrasi ini dilakukan oleh generasi baru yang tidak mengalami pahitnya masa monarki absolutnya Shah Reza. Karena ketika revolusi Iran itu mereka lepas dari rezim monarki, itu suatu perubahan yang total. Dari yang otoriter, yang rakyat itu bahkan nyawanya pun tidak ada harganya di mata tentara Amerika ketika itu masih bersahabat dengan Amerika di sana, diganti dengan suatu rezim yang mengakui hak-hak kemanusiaan. Oke. Suatu perubahan. Nah, generasi sekarang itu generasi baru yang hidup hanya ketika sanksi sedang berlangsung. Mereka hanya tahu hidup berat gara-gara sanksi. Mereka pikir sanksi itu disebabkan oleh pemerintah Iran, padahal sanksi itu disebabkan oleh negara asing, dalam hal ini Amerika dan sekutu-sekutunya. Nah, dengan pergerakan apalagi teknologi informasi sekarang, yang menyebar itu seperti video-video yang kemarin itu video versi mereka, versi stasiun TV mereka, Barat, yang buat saya tentunya tidak berimbang. Kalau mau jujur, saya 2 hari memang sempat tidak punya komunikasi dengan teman-teman di Iran, baik orang Indonesia, orang Iran, diplomat di sana saya masih kontak. Memang tidak bisa terputus. Tapi hari ini saya sudah bisa komunikasi kembali. Hari ini mereka menyatakan sudah reda. Oke. Karena apa? Karena ketika mereka mulai membakar masjid, buat saya itu fatal. Iran adalah sebuah negara yang dikepung oleh negara-negara, satu negara Arab, sementara Iran Persia. Kedua, Iran itu negara Syiah yang dikepung oleh negara-negara Sunni. Jadi daya tahan mereka itu sebenarnya sudah teruji berabad-abad, termasuk ketika zaman peradaban yang lalu, yang tua itu. Nah, buat saya sanksi ini juga mereka sudah bertahan kok. Dari sejak sanksi ini ditingkatkan, sejak diduga mempunyai senjata nuklir Iran ini, membuat senjata nuklir. Tadi saya mau koreksi sedikit ya pernyataan Mas Radi, bahwa perang yang 12 hari itu, Jenderal Amerika sendiri sudah menyatakan apa yang diserang oleh Amerika itu membuktikan tidak ada nuklir di sana. Kalau ada nuklir di sana, radiasi sudah kemana-mana, Mas. Oke. Nah, itu saja tidak terbukti. Jadi kalau sekarang yang dijadikan alasan bahwa rezimnya adalah represif dan segala macam, itu buat saya hanya mencari-cari. Kalau mau jujur, mungkin Donald Trump hanya mengalihkan masalah dalam negerinya. Oke, artinya ini benar-benar propaganda ya, berarti yang dilakukan Amerika Serikat sehingga memicu kemarahan masyarakat Iran. Padahal sebelumnya, rezim sebelumnya ini jauh lebih parah begitu, jauh lebih represif, tidak mengakui hak-hak sipil. Tapi sekarang dengan generasi yang baru, dengan mudahnya Amerika Serikat juga melakukan propaganda ini terhadap masyarakat Iran. Nah, tapi begini, Pak Dian, bagaimana Anda juga melihat keterkaitan protes dengan putra mahkota mendiang Syah yang ada terakhir di Iran, Reza Pahlavi? Sebab masa pendemo saat ini meminta Reza Pahlavi kini memimpin Iran. Nah, ini juga yang harus diwaspadai selain Amerika Serikat. Bagaimana Pak Dian? Itulah yang sekarang diangkat oleh Amerika, mengembalikan rezim yang dulu bisa bersahabat dengan mereka. Tapi kalau mau jujur, Mas pemirsa, rezim kerajaan seperti yang dipimpin oleh Shah Reza sudah tidak laku. Karena mereka ini sudah menyadari bahwa yang namanya monarki itu hanya rezim yang hanya foya-foya, hanya memperkaya diri, menyenangkan negara sekutunya. Sementara yang sekarang itu, kalau mau ditanya, masalah sanksi yang bertubi-tubi saja mereka bisa kuat bertahan kok. Karena apa? Kebutuhan dasar rakyat itu tetap terkendali dalam harga yang naik. Tapi kalau mau jujur ya, bensin saja sekarang masih sekitar Rp500 dari Rp300 gitu. Di kita naik 500 sudah
dari 12.000 bisa heboh. Mereka sudah bertahan. Sudah lebih bertahan ya. Tepung terigu itu juga tetap terkontrol karena makanan mereka ada roti misalnya. Oke. Nah, makanya saya hanya bilang bahwa rezim anak-anak muda yang demonstrasi ini itu hanya terprovok oleh propaganda. Sementara di sisi lain ya, tidak disorot oleh media asing, gerakan massa yang mempertahankan membela rezim itu tidak kurang besarnya. Mereka sudah siap juga dengan segala kemungkinan. Baik, Pak Dian, terakhir saya ingin memastikan juga komunikasi Anda dengan teman-teman di Iran. Bagaimana kondisi warga Indonesia di sana, sebaran warga Indonesia di Iran, dan apakah Kedubes RI di Teheran juga selalu punya arahan khusus jika konflik memanas, setidaknya pada periode Anda waktu itu dan dibandingkan dengan sekarang? Ketika saya datang di sana, Mas Radi, tahun 2012, dikatakan oleh namanya Panetta, Menteri Pertahanannya, Israel akan menyerang dalam 6 bulan. Itu ada, saya belum mulai bertugas, tapi sudah ada dua duta besar yang datang ke saya, yang menanyakan kalau ada apa-apa dengan diplomat, apa bisa mereka numpang ke embassy Indonesia. Saya bilang silakan. Kenapa Indonesia? Karena kedutaan Indonesia itu terletak di dekat litbangnya Angkatan Bersenjata. Oh, relatif jadi aman ya? Berarti kalau litbang itu diserang oleh Amerika, berarti kedutaan kita pasti hancur. Nah, karena mereka tahu kita hubungannya baik, mereka tahu litbang itu tidak akan diserang. Artinya ancaman perang aja sudah bagian dari sehari-hari, Pak. Kalau sekarang lebih intensif, itulah karena pemberitaannya begitu masif. Ya, baik. Terima kasih informasinya yang disampaikan oleh Pak Dia Wireng Yurid dan juga Prof. Hik, perspektif dari hukum internasional. Kita akan lihat nanti ke depan pergerakan di Iran. Ya mudah-mudahan sih kondusif juga karena juga banyak warga negara Indonesia yang juga berada di Iran. Terima kasih Prof. Hik dan juga Pak Dian. Kita jumpa lain waktu. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.